Itu ada balasan komennya. Tapi lagu Hildworth bisa menyumbangkan lagu. Ayo lo mau apa lo? Berarti itu miskin by choice loh. Nggak juga. Nggak juga. Kalau miskin by choice tuh kaya dia. Ya kan? Kaum kita itu terkenal karena banyaknya bukan pinternya memang. Selamat datang di belum tahu di mana banyak hal yang sudah kita tahu, banyak juga hal yang tidak tahu. Kali ini mungkin kita akan cari beberapa topik dengan Coki. Udah ada Coki di sini. Siap. Topik-topik terhangat dan juga terbaik yang ada di Indonesia. Pertama aja sih, topik yang pertama gue pernah ngedengar lu akhirnya okein atau jadi suka sama lagu Garam dan Madu. Kenapa sih? Gue nggak pernah bisa loh. Serius? Nggak pernah bisa. Mau lo bilang lo harus denger tiap hari effort lo kurang. Nggak ada gue mau kasih effort. Masa nggak keluar sih? Nggak, lu dari awal lu punya effort buat dengerin berkali-kali aja, itu dari mana? Dari mencoba relevan. Mencoba relevan doang? Mencoba relevan. Sebenarnya jadi ada dari mencoba relevan kan lu sebenarnya ada keterpaksaan dong? betul. Jadi lu memaksakan diri untuk... Diri. Ya Jadi, berarti ada ketidaksukaan dong dari situ. awalnya. Ya terus kenapa lu mau Awalnya tuh coba kepentingannya gua harus dengerin Garam dan Madu tuh untuk meme. Untuk meme? Untuk meme. Lu mau bikin meme? Gue pengen bikin meme, gue pengen ambil potongan di bagian terakhirnya. Oke. Yang ta-ta-ta-ta-ta-ta Iya, gitu ya. Gue mau ambil background itu. Oke. Jadi gue harus denger kan, untuk proses pengedit itu kan. Iya. Sekali, 2 kali, 3 kali lah gue cukup denger. Jadi nggak sengaja suka dong kalau gitu? Iya, lebih tepatnya. Berarti bukan lu mau membuat itu jadi suka, tapi kan Enggak. tadi lu bilang gue ada usaha untuk jadi suka. Gue ke bawah sentimen masyarakat. Berarti jelek-jelek itu karena sentimen. Betul. Ketika lu dengerin nggak jelek gitu. Betul. Tapi gue denger ya ada lah, gue mungkin ada denger 4 kali juga tetap jelek, Cok. Mau gimana? Nggak. Ini sama aja kayak dulu infansi lagu Melayu. Maksudnya lagu Indonesia tapi yang tema genrenya apa? tahu hipdut kan? Itu aja udah cringe abis katanya. Kalau ada satu hal yang gue cringe, nama genrenya. Nama genrenya hipdut. Hipdut tuh agak, tapi terlepas dari itu, yang itu enak. Itu jenius. Kalau orang baju itu tuh jenius. Apaan sih? Enggak, Ada Cok. satu lagi. Apa? Lu harus denger. Lagunya gitu-gitu juga kan. Tahu Iya, gua. Nah, enggak. itu gara-gara Enggak, lu itu. harus denger. Enggak mau. Itu Lu tuh harus denger itu tuh lu. impactnya itu. Ngerti nggak? Kayak dulu lagu-lagu Indonesia pop Melayu Iya. yang satu boom semuanya begitu. Ya, Tapi ini sama. dari Malaysia. Ini dari Malaysia. Ini dari Malaysia. Dangdut. Judulnya adalah enggak. Lu harus dengar. Nih. Apa? Aku dah lupa. Ini juga ini enak. duluan dia apa Garam dan Garam Madu? dan Madu. Ini formatnya. Nggak bisa, Cok. Lu kayaknya emang lu ada masalah sama orang nyanyi pakai autotune ya? Ini bukan masalah autotune. Enggak ya. Apa ini sekarang kita ya musik nggak mesti kayak Mozart. Ngerti. Nggak mesti, cuman Ngerti. nggak Tapi mesti nggak- jelek juga. Nggak, bagusnya apa? Gampang diingat. Oke, kalau Catchy. gampang diingat, Catchy. semua gampang diingat juga bisa dibilang bagus dong kayak gitu. Lu bacok orang di jalan gampang diingat. Enggak gitu Apa? dong. Kalau Iya ini dong. catchy, ini catchy. Nih. Masa nggak suka? Ya catchy bisa. Nih, makanan catchy, kue cubit green tea catchy, kurang catchy apa? Tapi lu suka nggak? Enggak kan? Suka? Enggak, biar menang argumen aja. Nggak, Suka. soalnya ini kayak ini cuma sejarah yang berulang aja, Cok. Jadi kayak kenapa gua contohinnya sama Melayu, Iya, pop-pop Melayu. iya. Dulu kita apa sih pop-pop Melayu? Tapi iya, Tapi oke, tiap gua hari ngerti. disetel di TV, gue jadi suka juga ya. Dan sekarang ketika festival-festival didengerin, di play semua orang nyanyi bareng jadi kayak guilty pleasure. Ya, memang, Di satu memang. sisi mereka dengerin ERK juga. Betul. Lagu Cinta Melulu. Nah, itu kan kontradiktif jadinya. Ya nggak apa-apa dong kalau emang dia suka lagu RK dan juga lagu RRK dan juga lagu itu ya nggak apa-apa. Ketika orang denger lagu bukannya ideologinya juga harus sama. Nggak Ketika harus. denger lagu Cinta Melulu, oh ya ini emang untuk melawan lagu pop Melayu ini. Siapa tahu dia ke bawah tongkrongan. Makanya Jadi- dia seharusnya kayaknya tongkronganku akan lebih menghargaiku kalau aku suka jenis lagu Jadi ke tertentu. bawah tongkrongan lain lagi dong. Berarti emang nggak ada, emang social pressure semua. Berarti Bisa secara dalam hatinya juga ini sebenarnya lagunya jelek cuman karena social Sekarang gua mau pressure nanya. aja. Iya, Apa? bisa jadi. Sekarang gue mau nanya sama lo, yang bener-bener suka Bagus. sama lagu Sukatani siapa?
Yang benar-benar suka. Gua suka, tapi kan kebanyakan pasti ada yang karena ngikut movement-nya kan, lo ngerti nggak sih maksud gua? Benar. Lagunya enak. Nah, itu beyond itulah harusnya lagu beyond dari lagunya itu sendiri. Harusnya. Lagu apapun. Apa lagu yang berhasil melakukan itu? Sukata ini berhasil karena secara aransemen ya udah gitu doang. Heal the World ya Michael Jackson. Kalau mau bawa ke sana itu ada balasan komennya. Tapi lagu Heal the World bisa menyumbangkan lagu. Ayo lo mau apa lo? Heal the World memang tidak secara langsung ada orang lagi sakit. Heal the World terus dia jadi bangun enggak. Tapi dari lagu itu penjualan dan lain-lainnya dijual buat anak itu. Iya, tapi kan dia tidak menyelesaikan the real problemnya. Itu kan cuma P3K. Ya memang tidak. Itu sebenarnya konsep kalau Heal the World itu sama kayak konsep 30 menit mati lampu untuk dunia. Itu kan juga tidak akan ini. Itu kan secara movementnya yang bagus. Ya secara kan? brandingan bagus itu. Tapi intinya lu tetap nggak ngubah pikiran lu kalau Garam dan Madu itu lagu jelek. Enggak, mungkin lagu bisa. Tolong bedakan jelek dan mudah dinikmati. Gue paham. Kayaknya itu gue baru mau masuk ke sana. Menurut gue, apakah dia secara aransemen apa segala macam membuat Piu dan Ahmad Dhani? Pasti tidak. Tidak. Tapi apakah dia lagu secara aransemen apa membuat yang Lex joget? Iya. Berarti bisa dinikmati ya kalau menurut ya. Jadi kalau untuk Doril sendiri lah, lu akan tetap suka apa nggak sama Garam dan Madu? Suka. Oke, agree to disagree. Kita disagree ya. Oke. Gue DM-an sama mas-mas yang pakai nggak peduli. Jadi gue kirim video ini ke dia. Oke, langsung. Konteks topik kedua, ini bukan kata gua, ini kata kebanyakan orang. Yes. Banyak orang miskin di Indonesia itu terus jadi miskin bukan karena malas kerja atau malas usaha, tapi sebenarnya karena terlalu sibuk. Ya, gua sih begini, gue playing victim gitu. Ya. Menurut lu setuju nggak dengan itu? Nggak setuju. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kayaknya nggak sepinter itu dia orang miskin. Nggak sepinter itu ya? Jadi kira-kira apa yang mereka lakukan tuh selama ini? Iya, the real di lapangan tuh kalau kita ketemu sama orang yang realnya tuh biasanya mereka bahkan berpikiran jauh sampai 3-4 gitu nggak. Tapi ada satu teori lagi nih. Jadi kan tadi kalau lu bilang kalau orang miskin nggak mungkin mikir sampai sana. Tapi ada orang yang jadi miskin karena mikir ke sana. Kenapa gue bilang orang jadi miskin? Misalnya? Orang jadi miskin karena terlalu mikir ke sana. Ya. Orang jadi miskin terlalu mikir ke sana adalah orang-orang yang terlalu mikirin dunia sehingga tidak mikirin diri sendiri sehingga tidak bekerja sehingga miskin. Kan bisa gitu. Iya, itu ada. Iya kan? Itu yang ada. orang-orang bilang SJW dan SJW kan juga terbagi ada spektrumnya sendiri. Cuman kan yang seperti itu banyak yang kayak dunia tuh harus gini, dunia harus gini, tapi lu kerja, gua nggak perlu kerja, ini sistem sudah bobrok. Nah, itu kan betul. Ya kan ada yang kayak gitu. Ada. Miskin loh, itu miskin loh. Itu dari irisan omongan lo. Menurut lo, movement anti kemapanan, berarti itu miskin by choice loh. Nggak juga. Nggak juga. Kalau miskin by choice tuh kaya dia. Ya kan? Dia ada pilihan. Anjing, jawabannya lebih bagus. Gue mau miskin apa gue mau kaya gitu. Ada loh jadi princess syndrome yang keluar dari istana. Gue mau jadi miskin. Berarti harus ada buktinya ada dulu. Buktinya. Kalau ini kan dia kaya juga enggak, tapi so berpikiran kaya gitu. So punya opsi. Miskinnya akhirnya mindset karena kita terlalu berpikir apa yang bukan kapasitas dia dan terlalu mendalami. Sebenarnya boleh-boleh aja mikir apa yang di luar kapasitas kita, tapi dia terlalu mendalami. Jadi sebenarnya itu balik lagi kalau ke statement awalnya adalah orang Indonesia miskin itu karena kurang kerja keras atau dia karena terlalu banyak mikir tentang dirinya sendiri. Sebenarnya abu-abu ya. Kalau dari lu jadi nggak bisa ditentuin lu setuju atau enggak ya? Karena tergantung miskinnya kayak apa ya. Miskinnya kayak apa? Kan dan biasanya tuh statement-statement gitu tuh banyak dari kelas menengah. Iya, dan juga dari vokatif. yang udah gitu aja. Mereka mah yang kebenarannya Exactly. Gue tuh nggak ngerti kenapa ya seolah-olah sekarang tuh vokatif tuh jadi benchmark kebenarannya generasi tertentu. Iya. Seolah-olah kalau keluar di vokatif ini sudah melalui valid. Padahal kan berapa kali dia blunder anjir. Benar. Ya udah, berarti untuk topik ini kita agree ya. Agree to agree. Agree to agree. Anjing. Agree aja anjing, kenapa agree to agree bangsa. Iya. Oke, next. Berarti yang terakhir topik paling hangat juga ini adalah semua orang bisa jadi dirut. Semua orang bisa jadi dirut. Anjing. Ini terlepas dari pertama mungkin dari yang sobat lo itu yang tiba-tiba telanjang ngomongin anak kecil, tiba-tiba jadi itu sebenarnya bisa jadi telanjangnya itu kebetulan aja loh. Bisa jadi emang udah dari beberapa bulan yang lalu dia bakal jadi kebetulan dia telanjang dulu terus. Kalau gitu kan semua orang bisa aja jadi telanjang. Lah Ivan Seventeen kan nggak telanjang ya. Betul. Nah, kenapa menurut tuh
Ivan Seventeen bisa jadi perfilman itu kenapa? Dan lu setuju nggak akan hal-hal kayak gini? Terlepas lagi dulu kan lu mengendorse calon Betul, tertentu betul, ya. Jadi betul, ini betul. pertanggungjawabkan lu diperhitungkan juga di sini. Oke. Jadi untuk menjawab itu gue akan menjawab gini. Kebetulan saya ini adalah termasuk dari sejumlah kaum yang mengendorse pilihan tersebut. Betul, tapi tidak ada di poster. Ya, tapi yang harus lo pahami adalah kaum kita itu terkenal karena banyaknya bukan pinternya memang. jadi kalau lo tanya kenapa begini, jawaban saya ya nggak tahu. Enak ya bisa kalau justifikasi. Tapi menurut gua gini, memang ada yang seharusnya dan memang ada yang kenyataannya. Menurut gua memang seharusnya yang menempatkan diri di posisi itu memang orang yang mengerti dengan bidangnya. Betul. Itu harusnya. Cuman kan memang pada akhirnya kan ada hak prerogatif tertentu, ada pertimbangan tertentu yang kita nggak tahu, atau mungkin makan tim terdekat beliau juga nggak tahu kenapa alasannya. Dan itu adalah sangat menyenangkan buat kita, terutama dari kacamata komedian untuk melihat apa langkah-langkah beliau. Betul. Karena itu aja udah lucu, pemilihannya udah lucu kan, apa pertimbangannya gitu. Betul. Ya kan? Setidaknya gue yakin sih ini pasti menjadi hal yang menyebalkan untuk pelaku skena tersebut ya. Oh, udah pasti akan marah-marah lah kenapa ini. Iya, exactly. Karena pasti ada, gue nggak bisa bayangkan, tapi pasti ada lah beberapa orang yang jauh lebih layak daripada beliau, Ivan Seventeen daripada itu. Betul. Tapi gue yakin buat skena komedi itu sendiri ya, gue makin yakin dengan pilihan gue sih. Oh, berarti lo emang menganggap pilihan itu komedi berarti ya? dan uang lah. Ya iyalah. Ya, bullshit lah kalau nggak ada uangnya. Lu dapat dua-duanya, udah dapat komedi, dapat uang juga dari situ ya. Betul. Ya, dan menurut gua siapa tahu dengan tajamnya komentar, kan Joko Anwar juga berkomentar. Iya, Joko Anwar berkomentar dan dia bilang jadi ya udahlah kalau udah mau kayak gini gimana lagi, mau nggak mau dia harus dikelilingi dengan orang-orang yang kompeten. Berarti intinya adalah di staf susnya. Di staf susnya nggak juga. Kita lihatlah sejarah staf sus kayak apa. Loh, yang mana dulu? Yang mana ya? Iya. Ya pokoknya kan dari dulu juga masih selalu dipertanyakan. Siapa tahu cuman Ivan emang anjing sih. Siapa tahu beliau itu cuman menjadi wajahnya, tapi kan orang-orang di belakangnya siapa tahu orang-orang yang kompeten. Iya sih, benar. Menurut lo kalau kita bisa menebak apa langkah pertama, apakah beliau akan sowan ke pelaku-pelaku? Enggak sih menurut gua. Karena kalau udah kayak gitu orang akan cenderung ya udah kan orang gue yang dipilih kok, kenapa lu yang nggak datang ke gue, ada kayak gitu sih. Gue juga nggak tahu, bisa jadi enggak. Apa film terindie yang beliau tahu? Gue nggak tahu, dia main film aja gue nggak tahu, dia produksi film apa aja juga nggak tahu. Menurut gue film terindie dia adalah video klipnya sendiri. Itu biasanya emang dia yang sutradarain juga. Ya setidak-tidaknya kan dia berpartisipasi dalam karya entah itu bentuk apapun. Ya udah. Ya tapi paling nggak balik lagi. Jadi statement awalnya adalah lu jadi setuju-setuju aja jika entah kenapa nanti orang-orang random atau orang-orang yang terdekat bisa jadi dirut, lu setuju-setuju aja gitu. Ya, setuju. Tapi kalau jawaban seriusnya adalah ini jawaban seriusnya. Serius. Jawaban seriusnya adalah gini, dulu kan kita kan berjuang untuk melawan elitisme. Betul. Iya kan, ngerti betul. kan? Orang dalam dan segala macam. Kayak seolah-olah ada ini keluarga ini. Iya. Paling tidak sekarang walaupun agak random, tapi lebih lucu. Gitu ya. Jadi nggak kayak benar-benar kalau dia cuma sepupunya doang ya nggak bisa ada lucunya. Ya. Kalau ini entah siapa jadi komedi. Jadi di nyebrangnya itu Jadi lu setuju for the sake of komedi aja? Ya udah, mau bilang apa? Gua nggak setuju karena kalau negara udah hancur ini nggak jadi komedi sih. Jadi agree to disagree ya. Oke. 3 topik itu jadi kesimpulannya satu agree, 2 disagree. 1 agree. Oke, karena semuanya udah tahu, kita udah namanya belum tahu, kita sudah banyak tahu tentang 3 topik dari Coki Pardede dan gua gimana respon itu. Ya. Acara belum tahu belum lengkap ditutup dengan sulap. Sulap. Karena sekarang kita jadi tahu lu. Kita sudah tahu lu. Sulap, bangsa. Bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Kamu tahu? You know. Nah, makanya sulapnya pakai kartu you know. Anjing. Gitu. Oke? Gitu. Oke. Sekarang kok gua kejebak sih apa? Oke, boleh, ayo coba. Sekarang lu bilang stop di mana aja? Oke. Stop di sini. Stop. Okay. Silakan ambil. Yang paling atas ya. Yang paling atas dong, kan stop di situ. Oke? Oke. Sudah? Ya, sudah. Udah. Lu boleh kasih lihat kamera dulu. Oke, ke gua kasih lihat ke kamera kasih ya. Ke semua. Udah. Ya udah. Lu mau yang taruh, lu yang mau taruh apa gue yang taruh? Gue yang taruh di sini lagi ya. Bebas mau taruh di mana. Lu mau yang shuffle boleh? Boleh. Biar benar-benar komit lah ya. Betul, karena gue yang shuffle. Ini gue shuffle ya. Lu shuffle dengan adil. Oke. Masih ada Bahlil.
Oh. Biar ada pesan moral Ya, dikit. pesan moral. Pesan moral. Oh iya sih benar. Oke, lu mau pilih yang mana? Oke, yang kanan dong. Yang kanan ini Ya, untuk iya. dibuang apa diambil? Dibuang aja. Bener. Iya benar. Kenapa memang? Ya udah nggak apa-apa. Oke. Lu jadi milih ini ya. Iya, sure. Gua akan lempar ini. Oke, ke situ. Ya. Dah. Lu kan sekarang identik dengan satanik pokoknya Iya, berhubungan sure. itulah. Untuk pertama kali di dunia, gue kayaknya nggak bisa nebak karena lu berhubungan dengan setan-setan dan Iya, apa-apa dan demon-demon itu, Hah? pasti pemilihan hidup dan pemilihan kartu lu tuh akan berhubungan dengan itu. Makanya kartunya ada berhubungan dengan angka 6 kayaknya ya. Anjing bener, man. Bukan angka 6 ya? Bener. Dan iblis kan dan apa-apa tuh identik dengan api. Iya betul. Berarti 6-nya tuh 6 merah ya. Anjing bener. Dan nggak cukup sampai di situ kayak Cok. Karena lu terlalu identik dengan itu, bahkan sampai reveal kartu aja bisa sampai ke situ-situ. Ini kan kambing nih ya. Iya benar. Kambing tuh kan sebuah perwujudan dari itu. Coba lu ambil kambingnya deh, Cok. Oke. Ambil dan ini makan apa tuh? Makan apa kambingnya coba? Dan ini anjing banget ini 6. 666. Coki Wah, Par anjing, Dede fuck, man. dia belum tahu. Lu yang pakai jin ini mah. Kuku pakai jin.